bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini dunia termasuk negara kita sedang dilanda wabah virus corona yang disebut oleh WHO sebagai pandemi. Jadi ini meliputi seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita juga. Sudah beberapa ribu orang terkena infeksi dan ada yang meninggal sekian ratus orang. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi situasi yang demikian ini? Saudara-saudara, sebagai orang percaya, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita mencari pertolongan pada pribadi yang lain, tetapi marilah kita mencari pertolongan hanya kepada Tuhan yang kita sembah. Kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Mazmur pasal 91. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang maha tinggi, sebagai yang maha kuasa. Sebab itu, seheboh apapun juga pemberitaan tentang wabah virus corona ini yang beredar di mana-mana, istimewa melalui media sosial, maka saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan maha kuasa, maha tinggi, artinya dia lebih besar daripada wabah virus corona ini. Bahkan dia berkuasa untuk menguasai, mengendalikan atas wabah virus ini. Nah, kita akan lihat selanjutnya ayat 5 sampai dengan 9. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat kelima, engkau tidak usah takut. Engkau jangan takut. Saudara-saudara, berhentilah menyebarkan ketakutan. Mulailah menyebarkan iman, menyebarkan kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ketakutan tidak akan mengadakan perubahan apa-apa. Sebaliknya, percaya kepada Tuhan akan mengubah segalanya. Perlindungan Tuhan begitu sempurna. Dikatakan dia akan melindungi kita di bawah sayapnya, dan kesetiaannya itu sebagai perisai
dan pagar tembok. Dia akan melepaskan kita dari penangkap burung, jerat penangkap burung, dan penyakit sampar yang busuk. Ya, jangan takut akan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jaminan Tuhan begitu sempurna, sampai dikatakan dalam ayat ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Puji nama Tuhan. Perlindungan Tuhan luar biasa. Sebab itu sekali lagi, jangan takut. Jangan kita menyebarkan ketakutan. Itu tidak akan memberikan perubahan apa-apa. Tetapi sebaliknya, mari kita sebarkan iman, percaya kita, dan itu akan mengubah segalanya. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-10, demikian bunyinya, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Luar biasa. Tuhan menjamin kita bahwa kita tidak akan mengalami malapetaka, wabah atau penyakit menular atau tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab itu janganlah goyah imanmu, tetaplah percaya, malapetaka tidak akan terjadi atasmu, dan tulah atau wabah tidak akan mendekat kepadamu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya ayat 11 sampai dengan 13, demikian bunyinya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan juga luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa. Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Haleluya. Sehingga kita akan terlindung dengan sempurna. Kita aman di dalam perlindungannya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun saja kita berada, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Puji nama Tuhan. Memagari kita dari segala ancaman, dari segala mara bahaya, dari segala gangguan-gangguan si jahat. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-14, demikian bunyinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan yang sempurna. Tetapi saudara, ada bagian yang harus kita lakukan. Saudara, apakah bagian itu? Apakah yang harus kita lakukan? Yaitu, saudara, hati kita harus melekat kepadanya. Saudara, kita tidak cukup sekedar pergi ke gereja dengan setia setiap hari Minggu atau kebaktian yang lain, tetapi saudara, yang utama, hati kita harus melekat dengan Dia. Kita harus punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan, baik melalui doa, penyembahan, melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, seperti ranting melekat pada caranya. Kalau kita mau melekat kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, saudara, bahkan kita menjadi satu dengan Dia. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, saudara, maka Tuhan berjanji akan membentengi kita. Haleluya. Saudara, kita tidak perlu takut, saudara. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Saudara, di dalam kita,
Seperti ada satu ayat mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat, Dia yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia atau roh yang ada di dalam dunia. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, kita harus melakukan bagian kita, yaitu hati kita harus melekat dengan Dia. Saudara, kita seringkali bertanya-tanya kepada Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara, itu harus kita lakukan, harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita mau seperti itu, maka kita akan mengalami penyertaan, janji perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita baca ayat yang ke-15. Saudara, ayat yang ke-15 dan yang 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ya, kita lihat di sini bagaimana Tuhan menyempurnakan karyanya di dalam hidup kita. Saudara, ya, saudara, Tuhan mendorong kita, berserulah kepada Tuhan. Ya, di dalam kesesakan berserulah, tetaplah berdoa, dan Tuhan janji akan menjawab kita. Tuhan akan mendengar kita. Ya, Tuhan akan meluputkan kita dari, saudara, segala kesesakan dan malapetaka. Puji nama Tuhan, saudara. Bahkan Dia akan menyertai kita, membebaskan kita, dan memuaskan kita dengan panjang umur dan keselamatan yang daripada Dia. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi di atas segala-galanya. Saudara-saudara, dan Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kita. Kita ini adalah miliknya yang telah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Kita adalah milik Tuhan yang istimewa. Bahkan kita dikatakan seperti biji mata Tuhan. Sebab itu, saudara, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Tetaplah percaya dan jangan goyah. Haleluya. Sebab Dialah perlindungan kita yang sempurna, perisai kita dan pagar tembok kita yang kokoh. Haleluya. Yang tahan di dalam segala zaman. Puji nama Tuhan. Saudara, selain itu, saudara, tetapi kita jangan lupa juga, saudara, ya, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita harus tetap taat kepada anjuran-anjuran dari pemerintah, supaya kita berjaga-jaga, menjaga kesehatan baik-baik, seperti misalnya sering cuci tangan, ya, memakai masker, istimewa untuk yang sedang sakit, batuk, panas, ya, lalu menjaga gizi kita, makanan yang sehat, lalu jangan lupa juga, ya, menjaga jarak satu dengan yang lain, jangan dekat-dekat, ya, usahakan paling sedikit jarak, paling dekat 1 meter, lebih kalau lebih bagus. Selain itu juga jangan sering berada di dalam kerumunan orang banyak, ya, ini bisa menimbulkan penularan yang kita tidak sadari. Saudara-saudara, semuanya itu tetap harus kita lakukan. Ya, jangan karena kita yakin Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti memelihara dan menjaga kita, lalu kita sembrono. Kita tetap harus hati-hati. Jangan kita mencobai Tuhan. Ya, iman kita harus sejalan dengan pengetahuan. Ya, jangan sampai, saudara, kita
melanggar juga aturan-aturan atau anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Mari sebagai warga negara yang baik, kita juga harus tetap taat kepada aturan-aturan dan anjuran-anjuran dari pemerintah kita. Selain kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman yang sudah kami baca. Kami yakin Tuhan, Engkaulah perlindungan kami yang sempurna. Engkaulah tempat perlindungan kami yang bisa diandalkan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau pasti akan menggenapi janji-Mu. Berilah kami iman, saudara, iman untuk kami tetap mempercayai kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, Engkau Maha tahu apa yang terjadi saat ini, di mana terjadi wabah atau pandemi virus corona di seluruh dunia. Semuanya ini ada di dalam pengetahuan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami yakin Tuhan, meskipun wabah ini mendatangkan banyak kesusahan, kesulitan di dalam kehidupan kami manusia, tetapi kami yakin Tuhan, melalui wabah ini Engkau juga Tuhan tetap bisa memberikan nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kami, supaya kami sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini fana. Hidup di dunia ini bukan firdaus. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami beroleh damai sentosa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan mencobai kami lebih daripada kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar dan kami percaya pada waktunya Tuhan akan menghentikan wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, juga saudara-saudara kami seiman semuanya, gereja kami semuanya, di seluruh tanah air kami, hanya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan pada Bapa dalam sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita katakan sama-sama, amin.